Oke, assalamualaikum anak Umi. Jumpa lagi dengan Umi Ulfa. Nah, sebelum belajar, nak Umi mau tanya-tanya nak, Wifahalikum. Oke, bikhair walhamdulillah. Nah, jadi pelajaran kita hari ini adalah PAI. Nah, jadi nak, hari ini kita mau belajar tentang sholat. Nah, kira-kira apa ya? Apa itu sholat? Rukun Islam yang keberapa itu sholat? Silahkan lihat ya video. Oke, nah hari ini kita belajar tentang mengenal ketentuan-ketentuan sholat. Nah, kira-kira apa aja ya ketentuan-ketentuan sholat itu? Nah, ingat ya nak, sholat itu merupakan rukun Islam yang kedua. Nah, jadi kalau kita melakukan sholat harus ada rukun dan syarat sholatnya. Nah, kalau tidak memenuhi rukun dan syarat sah sholatnya, maka sholatnya tidak sah gitu ya nak. Nah, kira-kira apa ya rukunnya? Nah, yang pertama rukun sholat. Nah, rukun sholat itu nak, itu sesuatu yang kita kerjakan di dalam sholat. Nah, berarti kan di dalam sholat, berarti gerakan-gerakannya, bacaan-bacaannya, itu namanya rukun sholat. Nah, rukun sholat yang pertama itu nah ada niat. Nah, kalau anak Umi tidak berniat dalam sholat, maka sholatnya itu tidak sah nak, karena dia termasuk dalam rukunnya. Nah, yang kedua itu takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu yang mana Umi? Nah, kalau takbiratul ihram itu membaca Allahu Akbar, ya mengangkat takbir ya nak, angkat tangan, membaca Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga berdiri tegak. Nah, bagi yang mampu, kalau dia sakit boleh duduk. Jadi kalau memang lagi sehat harus berdiri tegak. Kalau sakit baru boleh duduk. Oke nak? Nah yang keempat harus membaca Al-Fatihah. Nah kalau nggak membaca Al-Fatihah berarti tidak sah sholatnya. Gitu ya. Oke, yang kelima ada ruku. Nah ingat ya nak, ruku yang menundukkan badan yang setengahnya itu. Oke, setelah ruku ada iktidal. Iktidal itu nak bangkit dari ruku, yang membaca sami Allahu liman hamidah, itu ya nak, itu namanya iktidal. Oke, kemudian yang ketujuhnya itu sujud. Nah, yang kedelapan itu duduk di antara dua sujud. Nah, kalau di antara dua sujud itu kan ada duduknya ya kan nak. Nah, itu termasuk rukun. Kemudian duduk tasyahud akhir yang membaca asyhadu alla ilaha illallah, itu ya nak. Nah, yang ke-10-nya tuh membacanya itu membaca kata-kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sampai akhir. Nah, kemudian nak membaca sholawatnya itu juga termasuk dalam rukun sholat. Kemudian memberi salam. Nah, ingat ya nak, kalau memberi salam itu yang kepalanya dimerengkan ke kanan dan dimerengkan ke kiri, ya itu ya nak. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian tertib. Nah, yang dimaksud dengan tertib itu nak harus bersusun dari rukun pertama sampai rukun yang ke-13. Tidak boleh misalnya duduk tasyahud akhir dulu baru ruku, nggak boleh. Membaca tasyahud akhir dulu baru sujud, nggak boleh. Ya nak, harus tertib, harus tersusun dia. Nah, paham ya nak? Kemudian kita masuk di sunnah-sunnah sholat. Nah, jadi nak, sunnah itu jika kita lakukan dapat pahala, jika tidak dilakukan juga nggak berdosa. Nah, jadi lebih baik dilakukan, ya kan? Jadi kalau sunnah-sunnah dalam sholat itu apa aja Umi? Nah, yang pertama mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Nah, yang membaca Allahu Akbar itu nak, mengangkat tangannya itu sunnah. Kemudian yang kedua mengangkat tangan ketika ruku, baru ketika berdiri, kemudian saat berdiri tasyahud awal. Tasyahud awal itu mau berdirinya nak itu sunnah juga. Kemudian yang ketiga meletakkan telapak tangan di atas punggung tangan kiri dan kedua tangan di bawah dada. Nah, yang keempat, mengarahkan pandangan mata ke arah tempat sujud. Maka arah matanya itu nggak boleh lain-lain ya nak, nggak boleh ke sembarangan arah. Kemudian yang kelima, membaca tasbih ketika ruku dan sujud. Tasbih itu yang bacaan-bacaannya itu ya nak. Kemudian yang keenam, membaca doa ketika duduk antara dua sujud. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, membaca salam yang kedua. Nah, salam yang kedua yang sebelah kiri itu sunnah ya.
Nah, kemudian nak masuk kita di syarat sah sholat. Nah, syarat sah sholat itu nak segala sesuatu yang harus dipenuhi sebelum kita sholat. Kalau rukun itu di dalam sholat, kalau syarat sah sholat itu di luarnya ya nak. Nah, yang pertama itu ada suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, berarti kita harus bersih nak. Hadas kecil itu yang tidak dalam keadaan berwudu itu hadas kecil. Kalau hadas besar itu misalnya haid, nifas, orang baru melahirkan, itu hadas besar ya nak. Kemudian yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat. Nah, nggak boleh ada najis, nggak boleh ada kotoran nak. Badan harus bersih, kaki harus bersih, bajunya harus bersih, sajadahnya harus bersih gitu ya. Nah, kemudian menutup aurat. Ingat ya nak, kalau perempuan auratnya di seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Nah, kalau laki-laki dari lutut sampai pusat. Itu ya nak. Yang keempat, masuknya waktu sholat. Jadi dikerjakan harus pas waktu sholatnya. Nah, tidak boleh misalnya ngerjakan sholat maghrib, niatnya tuh sholat isya. Nggak gitu ya nak. Nah, kemudian yang kelima, menghadap arah kiblat. Jadi nggak boleh sembarangan kalau mau sholat arahnya ada. Kiblat kita di mana? Iya, kiblat kita adalah Ka'bah. Jadi kita tidak boleh menghadap ke timur, kita nggak boleh menghadap ke utara, harus menghadap ke kiblatnya. Oke nak, paham ya? Oke nak, di sini Umi ada latihan. Nah, latihannya itu ada di halaman 62 bagian 1 dari nomor 1 sampai 10. Ditulis soalnya ya nak, tulis soal langsung dijawab. Oke, sekian dulu video dari Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.